Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menuliskan sebuah algoritma menggunakan notasi pseudocode. Oke, pengertiannya adalah bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi, pseudocode itu adalah menjabarkan suatu algoritma dengan menuliskannya tanpa terikat dengan penggunaan bahasa pemrograman tertentu, semisal Java, PHP, Python atau yang lainnya gitu ya. Itu pengertian dari pseudocode. Ciri-ciri dari pseudocode yang pertama adalah pola bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa Inggris yang sederhana atau simple. Kemudian yang kedua, tidak ada standar aturan secara tertulis bagaimana cara untuk menulis sebuah pseudocode. Jadi nggak ada standarnya secara internasional untuk menulis sebuah pseudocode. Ya, itu ciri-ciri dari pseudocode. Kemudian contoh dari penulisan pseudocode adalah misalnya kita ingin membuat sebuah algoritma untuk menghitung persegi panjang. Caranya adalah seperti yang ada dalam step. Yang pertama, tulislah nama programnya untuk apa. Jadi kita tulis kata-kata program. Kemudian kita tulis karena kita fungsinya adalah untuk menghitung persegi panjang, maka kita tulis programnya dengan nama persegi panjang. Nah, program ini kata-kata persegi panjang ini bisa nantinya kita gunakan sebagai nama dari project kita. Misalnya project untuk menghitung persegi panjang, kita namakan dengan persegi panjang, misalnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada keterangannya, program untuk menghitung luas persegi panjang, karena ini lebih cenderung untuk menghitung luas persegi panjang. Kemudian kata-kata declaration, ya, kita tulis kata-kata declaration. Kemudian kita tulis bawahnya declare. Kemudian kita tulis integer. Integer ini adalah tipe data dalam sebuah bahasa pemrograman. Jadi ada integer. Nanti mungkin kita akan pelajari di materi berikutnya tentang tipe data. Oke, kita tulis integer. Kemudian ada variabel yang kita gunakan. Oke, variabel yang seperti dalam video kemarin, yaitu tempat untuk menampung sebuah nilai, itu kita sebut dengan variabel. Mungkin akan kita bahas di materi berikutnya. Kita tulis declare, kemudian tipe datanya apa, kemudian variabelnya apa yang kita gunakan dalam program-program berikutnya atau dalam langkah-langkah berikutnya. Misalnya di sini ada panjang, ada lebar, ada luas, ya. Itu variabel yang kita gunakan dalam program kita selanjutnya atau algoritma kita selanjutnya. Kemudian ada kata-kata implementation atau definition. Kemudian baru kita tuliskan kata input dalam kurung panjang, koma, lebar, seperti yang flowchart itu ya. Jadi harus ada inputnya panjang atau lebar. Kemudian baru set. Set ini berarti ini adalah proses untuk menghitung luas yang didapatkan dari perkalian panjang dan lebar, ya. Kemudian baru display. Display ini adalah untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data yang algoritma di atasnya. Kemudian di dalam kurungnya ada kata-kata luas, yang mana berarti ini menandakan bahwa display atau outputnya adalah luas. Jadi kurang lebih seperti ini contoh dari penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Oke, jika ada yang kurang jelas silakan nanti bisa berkomentar dalam video ini. Itu saja mungkin dari saya. Tetapi sebelum kita akhiri video ini, ya, manakah ya kira-kira yang kita akan pilih? Apakah kita menggunakan yang pertama menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang kedua menggunakan pseudocode, atau yang terakhir menggunakan flowchart. Nah, mana kira-kira yang nantinya kita pilih? Ya. Jadi di sini kita bisa menentukan cara menulis algoritma itu dengan menggunakan 3 cara. Nah, dari 3 cara tersebut kira-kira yang sesuai untuk kita itu yang mana? Kalau kita sih lebih cenderung kita tanyakan dulu ke konsumen yang akan kita buatkan algoritmanya gitu ya. Kalau orangnya itu lebih cenderung bisa memahaminya dalam bentuk algoritma, dalam bentuk bahasa sehari-hari, ya mending kita tuliskan dalam bentuk bahasa natural. Kemudian kalau orangnya itu konsumen kita atau klien kita itu sudah paham apa itu flowchart, menjabarkan algoritma dalam bentuk diagram alir, simbol-simbol, nah maka kita bisa mengimplementasikannya dalam bentuk flowchart. Tergantung
klien kita, atau tergantung bagaimana cara kita menyikapi bagaimana menjabarkan dari sebuah algoritma permasalahan dalam bentuk bahasa natural, pseudocode atau flowchart. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya jika ada yang ditanyakan silakan berkomentar dalam kolom komentar. Sekian, selamat belajar.